Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Bersyukur hari baru Tuhan kembali anugerahkan bagi kita. Dan sebelum memulaikan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu kita mau datang menyembah dan meninggikan Tuhan. Buka hatimu saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur untuk hari baru Tuhan kembali anugerahkan. Kami bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru berasal dari Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadirat-Mu membawa pujian kami, syukur kami hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mulai bersyukur Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan pagi hari ini. Ya Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu syukur Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian kami datang bersyukur Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku.
Kami sembah Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Ini pujian Kami bawa syukur bagimu, pujian pengakuan hanya bagimu. Oh Yesus, kami datang memujimu, kami datang bersyukur, sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau setia. Pujian dari hati kami yang bersyukur. Biar Engkau disenangkan bagi hari ini dengan pujian kami Tuhan. Hati kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib. Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih. Pujian dari hati kami yang bersyukur Tuhan. Oh Yesus, mata kami tertuju padamu, mata kami tertuju pada kebesaran-Mu Tuhan. Kau baik Yesus, Kau baik selamanya. Oh Tuhan, Kau Bapa kami yang setia, Kau yang memulihkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya kami dipulihkan Tuhan. Oh, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari panggil Dia Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan
setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bangun dengan kekuatan yang dibaharui. Hari ini masih menjadi milik kita. Bahkan kita sudah bawa pujian pengagungan, penyembahan bagi Raja. Di atas segala raja, saya percaya dia layak menerima pujian dan penyembahan. Dan saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Aba ya Bapa, karena kami boleh bangun di pagi hari. Kami berterima kasih buat hari ini yang masih menjadi milik kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan kesempatan kami boleh memuliakan Tuhan, dan saatnya kami membuka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu mengajarkan kepada kami bagaimana kami bersikap, apa yang kami harus lakukan supaya Engkau temukan hidup kami terus memuliakan Tuhan. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada saat ini kita akan sama-sama belajar peristiwa Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga, karena kita nanti akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan sama-sama baca dalam Injil Lukas 24
ayat 50 hingga ayat 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan rangkaian peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu mulai dari kelahiran, ya, lalu kematian, kebangkitan sampai waktu dia naik ke surga. Sebab melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia bayar semua hutang dosa kita, lalu kebangkitannya membuktikan bahwa dia hidup sehingga kita punya pengharapan di dalam dia. Ya, lewat kebangkitannya kita boleh bersukacita membuktikan kepada dunia bahwa apa yang kita percaya, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Dan akhirnya dia membuktikan bahwa dia terangkat ke surga. Dan waktu Yesus terangkat ke surga bukan tidak ada alasan. Kalau kita baca Injil Yohanes 14, dia katakan begini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana dia berada kita pun berada. Nah, kita belajar kerinduan Tuhan itu buat kita itu luar biasa. Dia sudah mati tebus dosa kita. Ya, dia berikan hidup yang penuh pengharapan. Tidak sampai di situ, dia katakan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Betapa Tuhan begitu peduli dan mengasihi engkau dan saya. Mestinya kita menjadi orang percaya yang menyadari akan hal ini. Supaya ketika kita sadar betapa Tuhan begitu mengasihi dan peduli dengan kita, maka kita akan punya atau miliki respon yang benar, ya, sebagai orang yang menerima berkat Allah. Nah, mari kita lihat saudara, kita belajar respon apa yang harus kita miliki, karena kita tahu ketika dia terangkat ke surga maka dia melepaskan berkat bagi kita. Kita lihat Injil Lukas 24 tadi ayat 52 dibilang begini, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Jadi ketika Tuhan Yesus lepaskan berkat kepada mereka, yang pertama mereka lakukan dikatakan mereka sujud menyembah kepada Allah. Jadi respon kita sebagai orang yang sudah menerima berkat Allah, mestinya kita miliki gaya hidup sebagai penyembah. Ya, kita sungguh-sungguh sujud menyembah Tuhan. Kita miliki gaya hidup penyembah. Sebab begini, penyembahan itu bukan bicara tentang musik ataupun lagu, tetapi penyembahan itu bicara tentang gaya hidup. Jadi bagaimana hati kita melepas kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, sampai di titik kita bisa katakan begini, bahwa engkau tetap Tuhan, tetap juru selamat, tetap segalanya di dalam kehidupanku. Meskipun sampai hari ini doaku tidak dijawab, meskipun keadaan saya hari ini tidak baik-baik saja, meskipun situasi di sekeliling saya tidak mengenakan, tetapi engkau tetap Tuhan, tetap Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan tidak pernah bicara tentang lagu lambat, lagu cepat. Bukan itu. Tetapi penyembahan selalu berbicara tentang gaya hidup kita dalam keseharian kita. Coba kita lihat Daud. Dia seorang penyembah yang sejati. Ya, gaya hidup Daud itu seperti apa, saudara? Ya, gaya hidup Daud seperti apa? Bahkan Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut asalkan aku bersama dengan Tuhan. Jadi gaya hidup seorang penyembah begini, sekalipun di masa-masa sulit, asalkan ada dengan Tuhan. Jadi Tuhan menjadi skala prioritas yang sangat berharga, yang sangat penting. Itu penyembahan. Waktu kita posisikan Yesus di tempat yang terbaik, itu penyembahan kita. Sehingga kita katakan sekalipun doa belum dijawab, saya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi setelah mereka menerima berkat yang Tuhan berikan, yang pertama mereka sujud menyembah. Makanya
Jadilah orang percaya memiliki gaya hidup menyembah atau kita jadi penyembah yang sejati. Yang kedua, ya tadi dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi orang yang terima berkat Allah reaksinya itu pasti bersukacita dong. Makanya hari ini ya kita belajar dari murid-murid ketika Yesus lepaskan berkat. Sesudah mereka sujud menyembah dikatakan mereka pulang dengan bersukacita. Pastikan engkau dan saya jalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita tetap dengan sukacita. Ya, sebab begini, bagi saya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Selama kita dengan Tuhan, selama kita tahu kita hidup di bawah berkat Allah. Karena berkat Dia sudah berikan bagi engkau dan saya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Nah, dalam Injil, dalam Mazmur ya, bukan Injil, Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 bilang begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi bagaimana supaya kita tetap bersukacita sekalipun dalam tekanan. Pemazmur bilang begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kata senantiasa artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun yang dialami senantiasa memandang kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa bersukacita, kenapa? Mata kita tidak memandang Tuhan. Kita lihat orang di sekeliling kita. Kita melihat masalah kita lebih besar dari masalah orang lain ya. Sehingga kita tidak bisa bersukacita. Pemazmur punya pengalaman bagaimana supaya dia tetap bersukacita. Dibilang bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dalam segala keadaan mari mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Dikatakan kalau kita tetap memandang kepada Tuhan maka hati kita bersukacita, jiwa kita bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau kita mau terus bersukacita dalam segala keadaan, putuskan apapun yang terjadi dalam segala situasi, mata kita tetap memandang Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, tangannya selalu tersedia bagi kita. Kehadiran Tuhan itu mestinya kita tahu nyata bagi kita. Sehingga kita punya tempat untuk berlindung, tempat untuk bersandar. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersukacita. Karena mata kita tetap memandang Tuhan. Yang ketiga mari kita lihat ya. Respon daripada murid-murid yang sudah menerima berkat Allah. Yang ketiga kita akan lihat dalam ayat 53 dari pembacaan kita tadi Injil Lukas 24 dikatakan begini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, mereka senantiasa ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita? Ya kadang-kala saudara, kita sudah terima berkat Allah, tetapi hidup kita tidak pernah mempermuliakan Allah. Padahal yang Tuhan kehendaki dari apa yang sudah kita terima itu terpancar keluar. Apa yang kita terima dari Tuhan itu ada di dalam kita dan harus terpancar keluar. Jadi waktu kita terima berkat Allah di dalam kita, maka yang harus kita keluarkan itu kemuliaan Allah. Supaya begini, orang tidak bisa lihat Yesus nyata pada angkatan ini, tetapi orang harus lihat Allah atau Yesus lewat kehidupan kita. Supaya begini, lewat hidup kita Bapa dipermuliakan. Bukan dari khotbah kita, bukan dari lagu kita, bukan dari kehebatan kita, tetapi dari hidup kita Bapa dipermuliakan. Kalau dari hidup kita Bapa dipermuliakan, saya percaya sungguh-sungguh kita jadi berkat. Ya, kita jadi berkat pada angkatan ini. Ada satu ayat dalam Mazmur 50 ayat 23a bilang begini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara, kalau bicara korban itu ya namanya pengorbanan, itu selalu ada rasa sakit. Lalu pemazmur bilang begini, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban itu memuliakan aku. Mempersembahkan syukur sebagai korban artinya begini. Ketika di masa-masa sulit yang orang lain itu bersungut-sungut mengeluh ya. Tetapi di masa-masa seperti itu kita tetap bawa syukur kepada Tuhan. Sekalipun itu kita dalam
keadaan apa? Ada rasa sakit dari dalam. Kok kenapa doa belum dijawab? Sampai hari ini saya belum melihat bahwa ada titik terang pintu terbuka. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa syukur kepada Tuhan itu dikatakan sebagai korban. Maka dikatakan itu memuliakan Allah. Pastikan engkau dan saya adalah orang percaya yang sudah menerima berkat Allah. Lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Supaya pada angkatan ini Tuhan dapati kita adalah orang percaya yang punya gaya hidup. Menyembah Tuhan, kita terus bersuka cita dan hidup kita memuliakan Allah. Supaya nama Tuhan ditinggikan lewat perjalanan kehidupan kita. Yuk pagi hari ini saya rindu berdoa. Engkau perlu buka hati bagi Tuhan. Sebab dalam perjalanan hidup ini yang engkau butuhkan adalah Tuhan. Tuhan harus menjadi segala-galanya buat kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita jadi berkat bagi orang lain dan kita tetap kuat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran hari ini. Sungguh Engkau luar biasa, kami tidak pernah mengagumi akan Engkau, akan semua perbuatan yang sudah Engkau lakukan. Bahkan hari ini kami bersyukur sebab lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga Engkau sudah berikan berkat itu bagi kami. Dan kami mau katakan kami bersuka cita dengan semua yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biar kebenaran-Mu selalu menyadarkan kami, mengingatkan kami bagaimana kami menjalani hidup. Sampai di titik bahwa hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Hamba selesai berbicara, hamba sangat terbatas. Tapi Roh Kudus menyempurnakan apa yang sudah kami terima pada saat ini. Supaya sungguh-sungguh kebenaran memerdekakan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berkat Tuhan bagi kita semua hari ini.